Ini dia smartwatch terbarunya dari Zblast Vibe 8, Vibe 8 ya, rugged smartwatch. Smartwatch ini dibanderol di harga hampir 600.000 dengan memiliki dua varian warna yang Desert Grey dan juga Abyss Black. Abyss Black ya. Yang punya saya ini adalah si Abyss Black atau warna hitam lah ya, boleh disebutnya ya. Smartwatch yang satu ini benar-benar keren dan build quality-nya mantap, solid. Yang tertulis tadi di bagian kemasan dengan rugged design ya. Untuk material di bagian casingnya ini menggunakan stainless steel 316L. Untuk spesifikasi tahan air atau debu di IP69K dan 580M tersedia, serta standar militernya juga ada. Harusnya tahan ya terhadap benturan atau kondisi ekstrim gitu. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED yang saya bilang ini kualitasnya benar-benar mantap ya. Saya tes di outdoor ini masih bisa terlihat dengan jelas, bahkan layar ini sampai flicker di kamera saya guys karena saking terangnya ya. Dengan catatan saya setting brightness ini sampai full dan itu benar-benar terang banget. Kalau di indoor saya pakai yang di level 2 aja. Untuk setting brightness sendiri dia belum ada auto ya, masih setting manual yang mesti di tap-tap seperti ini, bukan di slide. Ukurannya sendiri cukup besar di 1,43 inch, yang kecerahannya itu bisa sampai 1000 nits tertulisnya. Kalau saya tes untuk saya swipe begini, ya bagus sih. Dan saya tes untuk animasinya biasa aja. Untuk watch face-nya sendiri terbilang keren nih, kalau yang satu ini nih. Untuk watch face analog detiknya ini sudah menyapu ya. Cakep banget tuh, bisa dilihat. Kalau kita masih kurang untuk watch face bawaan dari smartwatch-nya kita bisa tambah lagi dari aplikasinya. Untuk aplikasinya menggunakan FitCloud Pro. Di perpustakaan panggilan kita lihat untuk watch face pilihan dari FitCloud Pro ini terbilang banyak dan bagian atas ini kita bisa custom pilihan watch face-nya ya. Saya coba install beberapa watch face pilihan yang bisa kesimpan di smartwatch Zblast Vibe 8 ini hanya bisa tersimpan satu pilihan aja ya. Dan menurut saya sangat disayangkan sih menurut saya karena ya watch face-nya ini cakep-cakep, keren, analog watch face detiknya juga menyapu. Untuk aplikasinya sendiri FitCloud Pro ini bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Fit, ya ini di Health Connect juga bisa. Dan satu hal, smartwatch ini belum ada GPS ya, belum built-in GPS. Ya, maklum lah, smartwatch di 500 ribuan. Jadi smartwatch ini lebih ke desain ruggednya yang berkualitas dan powerful nih, berasanya ya. Bobotnya juga lumayan berasa. Saya timbang dengan keseluruhan strapnya ada di 86,1 gram. Ini lumayan berasa ya, di atas 50 gram. Smartwatch-nya yang terlihat bulky, besar, dan tebal. Wow, sporty abis sih. Ukurannya sendiri kalau saya ukur di bagian tengah heart rate sensornya ada di 14 mm lebih. Diameternya ini lumayan besar di 51 mm lebih. Lak-tulaknya ada di 55 mm lebih. Wow, ini dahsyat sekali ya. Dan strap lebarnya standar di 22 mm. Daya tahan baterainya ini terbilang mantap sih menurut saya ya. Karena dia punya layar sudah AMOLED pastinya ada always on display. Saya aktifkan untuk always on display-nya. Saya pakai untuk seharian dengan always on display on. Turunnya hanya 20% dalam satu hari. Ini berasanya irit banget sih menurut saya. Kapasitas baterainya juga terbilang besar. Dia di 500 mAh. Bluetooth koneksi menggunakan 5.3. Ini semenjak saya unboxing sampai hari ini saya belum cas, baru turun setengah lebih nih. Masih belum habis ya, belum lowbat. Di fitur-fitur kesehatan kita lihat di sini pastinya ada heart rate monitor yang kalau saya tes seperti ini tampilannya. Lalu juga dia ada blood oxygen yang kalau saya lihat dia langsung memulai nih berjalan otomatis tanpa harus di-tap lagi. Kemudian blood pressure juga tersedia. Keren ya. Cukup lengkap menurut saya. Breathe juga ada pelatihan pernafasan di sini. Dan fitur outdoor kalau saya perhatikan di smartwatch Zblast Vibe 8 ini tidak ada ya. Seperti kompas, barometer, altimeter tidak tersedia. Untuk Bluetooth call ini pastinya tersedia ya. Fitur Bluetooth call ini saya hubungkan ke aplikasi WhatsApp menggunakan WhatsApp call. Ini bisa mengangkat panggilan langsung dari smartwatch-nya. Cakep. Dan notifikasi chat masuk kita perhatikan di sini tidak bisa membaca banyak karakter, hanya segini aja nih. Dan nama pengirim juga digabung dengan pesan teksnya. Logo aplikasi terlihat jelas di bagian pojok kiri atas. Walaupun smartwatch ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan di outdoor, tetapi masih disediakan untuk fitur outdoor seperti flashlight. Dia built-in ya, flashlight center fisik. Jadi tanpa center dari layar lagi nih. Cukup kita slide ke bawah untuk mengaktifkannya di sini di menu shortcut dan ini sudah aktif. Tetapi kalau yang saya perhatikan untuk fitur centernya ini tidak bisa ada levelnya gitu ya. Jadi sekali tap langsung menyala
sendiri gitu, full senternya, tidak ada level 1, 2, 3-nya. Di fitur olahraga walaupun tidak ada GPS, kita lihat-lihat aja di sini cukup, tetapi nggak terlalu banyak sih ya, segini aja fitur olahraganya. Kita tes salah satunya, dia ada timer waktu penghitung mundur ketika memulai, dan tampilan datanya seperti ini aja guys. Dia tidak ada untuk menampilkan Bluetooth music ya. Untuk bahasa Indonesia sudah mendukung di smartwatch Z-Blaze Vibe 8 ini. Fitur Bluetooth Music pastinya tersedia. Lalu fitur-fitur tambahan lain seperti stopwatch, pengatur waktu, ini adalah timer waktu penghitung mundur, countdown ya. Jam alarm ada tersedia. Kalender kita lihat di sini bisa menampilkan harian maupun mingguan. Kalkulator tersedia. Fine Phone ini kita tes. Saya tap. Oke, ini mengeluarkan suara dari smartphone yang cukup lumayan kenceng, tetapi sebentar doang. Untuk remote kamera, saya coba tes juga. Oke, dia langsung terhubung ke aplikasi FitCloud Pro, dan saya coba mengambil gambar dengan tap sekali. Dia memunculkan timer waktu penghitung mundur. Kalau saya perhatikan juga, ini tidak bisa menggunakan tanpa timer ya. Jadi timernya ini tidak bisa di off atau dihilangkan. Oh ya, untuk gaya menu atau tema ya, view UI saya coba tes. Di sini kita bisa ganti-ganti dengan double klik di tombol yang bagian atas ini. Tersedia ada beberapa pilihan. Untuk di bagian Smart Style saya coba tes, swipe begini benar-benar halus banget ya. Dia punya pergerakan UI-nya berasa mulus dan 60 Hz gitu. Cakep. Di setting layar, waktu layar atau screen time off ini bisa 30 detik aja. AOD juga tersedianya dua pilihan aja, yaitu digital dan analog. Jadi tidak bisa menampilkan banyak pilihan always on display ya. Dan dia tidak bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Untuk layar di backup off, saya coba tes, ini tidak bisa. Ya, dia tidak bisa ya ketika di layar di backup off. Kemudian ketika always on display aktif, saya coba raise to wake, ini bisa mengangkat atau menampilkan wajah jam tangan atau watch face yang kita pakai. Untuk always on display sendiri ini tidak ada setting cepat ya di menu shortcut-nya. Jadi benar-benar kita harus masuk ke dalam setting, pilih layar, kemudian di jam layar. Ini ya, namanya agak asing kalau di bagian bahasa Indonesia. Lebih bagus sih pakai bahasa Inggris. Pengaturan waktu sendiri kita bisa setel nih, AMPM-nya atau kita setting secara manual. Pengaturan tombol bawah ini juga bisa kita ubah-ubah di bagian tombol bawah ini ya. Settingnya bisa ke mode sport atau yang ke lainnya nih. Ya, kesimpulannya buat kamu yang mencari smartwatch keren, sporty, dengan desain yang rugged banget ya. Ini kelihatan mantep. Dan harganya yang tidak terlalu mahal di 500 ribuan. Untuk fitur-fiturnya juga terbilang banyak menurut saya. Walaupun kekurangannya dia tidak ada fitur GPS. Fitur kompas, barometer, altimeter juga tidak ada. Tetapi displaynya ini mantap, layarnya sudah AMOLED dengan 1000 nits. Untuk dipakai di outdoor sudah aman pakai banget sih. Menurut saya untuk hadiah harga 500 ribuan, hampir 600 ribu, ini mantap banget. Kalau smartwatch ini dijual di Indo, ternyata saya lihat dia hanya ada di AliExpress. Namanya juga Z-Blaze ya. Ini smartwatch dari luar negeri. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan penggunaan saya atau review saya selama pemakaian Z-Blaze Vibe 8 ini, kurang lebih 1 mingguan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Menurut saya ini kalau di harga 500 ribuan di Indo, ini sudah recommended banget sih. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.